Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah flagship yang tahun lalu memenangkan banyak banget award, sempat menjadi nomor 1 di DxOMark, kemudian mendapatkan award dari Asia, dari TIPA dan masih banyak lagi, terutama award untuk kameranya. Dan sekarang HP flagship yang satu ini harganya udah turun, jadi berbahagialah kita karena kita termasuk saya yang memang beli itu ketika harga HP flagship turun. HP apa ini di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Huawei P30 Pro. Iya, saya tahu kalian pasti mau komen, wah reviewnya telat banget. Tapi ada beberapa alasan kenapa saya nge-review Huawei P30 Pro ini sekarang. Pertama, sekali lagi DKID ini adalah channel yang spesialis harga turun, karena budgetnya untuk beli yang pas baru yang masih mahal-mahalnya itu nggak ada. Harga launching dari Huawei P30 Pro ini sekitar 13 juta kembali 1000 dan ada beberapa bonus yang saya lupa bonusnya. Nah, sekarang harganya itu sekitar 9.999.000 atau 10 juta kembali 1000 dengan bonus Huawei Smart Skill. Nah, kalau kalian misalkan nggak pengen bonusannya, kalian bisa cari di lapak yang bukan officialnya Huawei. Harganya itu sekitar 9 juta tapi nggak dapat Huawei Skill. Kalau saya pribadi sih, saya nggak butuh skill, jadi saya akan beli yang 9 jutaan. Dan saya udah harganya turun, saya ini beli bekas. Kenapa bekas? Ada beberapa alasan juga. Jadi kalau misalkan saya review HP yang pas baru gitu ya, kondisinya kan masih prima, jadi performanya itu masih oke banget. Tapi kalau udah bekas kan, kata sellernya ini pemakaiannya sekitar 8 bulan, jadi kita bisa tahu bagaimana performanya setelah 8 bulan. Alasan sih, kiri sebenarnya. Kondisinya sih oke, mulus, mungkin sekitar ya 98% pemakaian. Cuman kekurangannya nggak ada fast chargingnya, nggak ada kabelnya aja nggak ada. Jadi kalau kelengkapannya cuman HP aja seperti ini dengan harga 7,5 juta. Itu udah yang paling murah sih, untuk harga lain itu 7,9, ada yang masih jual 8 juta. Jadi kalau dibandingkan dengan harga bekas dan baru, selisihnya sekitar 1 jutaan lah. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan kenapa akhirnya saya memilih HP Huawei P30 Pro ini di antara semua HP flagship yang sekarang udah banyak yang turun harganya? Pertama, karena ketika kemarin saya nge-review Huawei Nova 5T yang menurut saya itu adalah HP terbaik di angka 4 jutaan. Itu di angka 4 jutaan aja dari Huawei, 4K videonya stabil, kameranya bagus. Ya pokoknya terbaik di 4 jutaan lah, makanya saya penasaran. BTW kalau kalian mungkin juga pengen ganti HP, biasanya yang paling males itu kan mindahin data. Karena tentu data di HP lama itu banyak banget. Mulai dari foto, aplikasi, kontak, kemudian message, dan file lain. Nah, cara mudahnya kalian bisa pakai mobile transfer dari Wondershare. Cukup beberapa klik aja, semua data di HP lama bisa pindah ke HP baru. Meskipun berbeda platform seperti iOS ke Android, Android ke iOS, atau sesama Android ya malah lebih bisa lah. Prosesnya juga lumayan cepat daripada kita pindah data ke cloud. Saya udah coba pindah data dari iPhone ke Huawei P30 Pro ini dan butuh waktu sekitar 1 jam 22 menit. Padahal file yang ada di iPhone saya itu cukup banyak dan semua bisa pindah dengan lumayan cepat. Untuk informasi selengkapnya mobile transfer dari Wondershare ini kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan disclaimer dulu, kalau video kali ini mungkin formatnya akan sedikit berbeda dengan video review yang biasanya. Ini lebih ke user experience saya menggunakan Huawei P30 Pro ini dan juga sedikit curhat. Jadi saya adalah pengguna iPhone sejak iPhone 4 sampai sekarang saya pakai iPhone 11 Pro Max sebagai daily driver. Kalau dibilang saya adalah Apple fanboy, enggak sih, karena produk Apple saya itu cuman iPhone 11 dan juga Apple Watch. Udah, saya nggak pakai iPad, saya nggak pakai MacBook. Kenapa? Ada alasannya, karena saya nggak mau terjebak di kenyamanan environmentnya Apple. Karena kalau menurut saya udah terjebak itu bener-bener sulit untuk lepas. Contohnya, kenapa saya nggak mau pindah dari iPhone ini ke Android. Bahkan dulu, saya masih inget banget zamannya Samsung Galaxy S4 di mana fiturnya udah canggih. Saya sama sekali nggak mau noleh, mau Samsung, Android, apa sih. Jadi karena saya sudah terjebak di kenyamanannya Apple. Tapi akhir-akhir ini saya nge-review banyak banget HP Android yang menurut saya keren. Contohnya seperti kemarin K20 Pro, kemudian Huawei Nova 5T yang menurut saya di harga 4 juta udah terbaik sekali lagi. Menurut saya itu GG sih. Dan akhirnya
ya kalau bisa dibilang mungkin mata saya sedikit terbuka lah. Jadi akhirnya saya kepengen mencoba beberapa HP Android yang nanti akan saya jadikan daily driver sebagai pengganti iPhone. Jadi saya akan pindah aliran. Tapi antara penentuannya nanti kalian mungkin bisa tulis juga di kolom komentar untuk membantu saya. Jadi referensinya yang saya mau beli sekarang adalah Sony Xperia Mark II, kemudian OnePlus 8 Pro, kalau enggak ya Huawei P40, kemudian Samsung, tapi Samsung bukan yang Samsung S20 sekarang, tapi yang versi lebih baik lagi nanti mungkin karena yang sekarang saya nggak terlalu suka. Tapi kenapa sekarang malah bahas P30 Pro kalau di referensi nggak ada? Ya saya cobain dulu biar terbiasa, karena untuk yang sudah lama pakai iPhone dan terjebak di kenyamanan iOS dan juga kesimpelan pemakaiannya, itu agak cukup butuh waktu untuk adaptasi. Dan iPhone menurut saya gitu-gitu aja, apanya yang mau kecuali di jailbreak ya, kita nggak usah ngomongin jailbreak. Jadi yang default bawaannya iPhone aja menurut saya ya itu-itu aja dan nggak ada tantangan baru. Dan sebagai gadget entusias saya sekarang merasa saya butuh tantangan baru. Contohnya seperti di Huawei P30 Pro ini yang bener-bener fiturnya menurut saya keren banget. Pertama, dia memiliki shortcut dan gestur yang cukup unik. Layarnya bisa membedakan tekstur kulit. Jadi kalau kita pakai kulit lapisan belakang, ada shortcut yang unik seperti ketok 2 kali untuk screenshot, ketok 2 kali dengan 2 jari untuk screen recording, ketok dan geser ke kanan untuk multi window, lingkari bagian yang pengen di screenshot, kemudian juga ada wireless projection yang bisa membuat TV atau device apapun yang memiliki fitur screen mirroring akan bisa digunakan sebagai desktop mode atau ya kayak semacam desktop like experience. Yang di Huawei Nova 5T kemarin udah saya coba, cuman agak delay karena memang wireless jadi ada latency lah. Nah di Huawei P30 Pro ini saya coba pakai kabel dan gak ada delay sama sekali. Saya pakai coba di monitor, kemudian di wireless projector itu juga enak banget kalau pakai kabel HDMI. Caranya ya kalian tinggal pakai HDMI to Type-C atau kalian beli dongle yang bisa menghubungkan Type-C dengan HDMI-nya yang pakai kabel, intinya enak banget. Jadi kalau misalkan kalian belum punya laptop, belum punya komputer, kemudian kalian pengen merasakan desktop experience, kalian bisa pakai wireless projection-nya Huawei P30 Pro ini yang pakai kabel, tapi saya sarankan karena yang pakai wireless yang saya coba di Huawei Nova 5T itu menurut saya masih sangat delay dan gak enak untuk digunakan. Kemudian juga ada fitur lain seperti High Touch. High Touch adalah fitur dimana ketika kita pencet tahan dengan 2 tangan, kita bisa tahu ini barang apa, belinya di mana, harganya berapa, semalam sama siapa, ya pokoknya informasi off-shop lain lah. Untuk beli di mana juga pakai e-commerce Indonesia seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Jadi nggak direct ke Amazon atau eBay yang cukup sulit untuk beli di sana. Dan sepertinya High Touch sekarang itu sudah dioptimalisasi lagi karena ketika saya research fitur High Touch ini di beberapa forum Huawei, ada yang bilang kalau misalkan High Touch itu kalau misal mau di zoom itu dia langsung keluar muncul sendiri, jadi sedikit mengganggu ketika kita mau ngezoom Instagram atau ngezoom gambar lain. Tapi sekarang saya coba zoom dan juga High Touch-nya ini berbeda. Jadi kalau misalkan zoom ya pinch kemudian di zoom, tapi kalau misalkan High Touch cuma ditahan dan gak ada malfungsi sama sekali. Jadi menurut saya ini fitur yang keren banget. Kemudian juga ada fitur reverse charging yang bukan hanya wireless saja, dimana kita tinggal letakkan HP lain yang support wireless charging juga ke belakangnya Huawei P30 Pro. Tapi reverse chargingnya ini juga bisa pakai kabel. Jadi kalian kalau misalkan kabel bawaannya iPhone 11 Pro Max ini ya, dia kan Type-C kemudian ke Lightning. Jadi ini bisa jadi power bank untuk 11 Pro Max saya tanpa harus wireless charging seperti ini, karena saya nggak suka. Dan bahkan sejak saya beli iPhone saya nggak pernah pakai fitur wireless chargingnya karena menurut saya mengganggu. Jadi bayangkan kalau misalkan saya lagi main HP kemudian saya pakai power bank yang wireless atau HP yang wireless seperti ini itu berat gitu, jadi nggak nyaman. Kalau dari segi spesifikasi udahlah nggak usah dibahas terlalu banyak. Kirin 980 menurut saya masih sangat oke banget kalau digunakan aplikasi ataupun game-game berat di 2020. Hampir semua game bisa pakai settingan mentok rata kanan dan FPS-nya stabil. Sebutkan saja gamenya seperti PUBG ada di XDR Extreme 60 FPS, Fortnite settingannya ada di Epic dan juga stabil di 30 FPS. Kemudian game Honkai Impact 3 juga ada di settingan rekomendasi 4 yang bisa 60 FPS. Jadi kalau dari segi spesifikasi, walaupun kata sellernya ini HP yang sudah berumur 8 bulan, tapi nggak ada penurunan performa. Dari segi benchmark juga masih 400 ribuan di Antutu 8. Cuman
Masalahnya kalau misalkan yang bekas ini ya, saya nggak tahu apakah yang baru juga segitu, karena ketika saya tes temperaturnya, ketika saya udah stress test benchmark, kemudian tes beberapa game, suhu temperatur permukaannya itu lumayan panas menurut saya, ada di angka mentoknya itu kalau nggak salah 45 derajat Celcius. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar apakah Huawei P30 Pro kalian juga suhunya sepanas itu atau memang ini bekas saja. Kemudian untuk spesifikasi layarnya juga udah flagship banget, menggunakan konsep yang sama dengan flagshipnya Samsung dengan curve, jadi terlihat lebih indah dan kayak nggak ada framenya. Tapi kalau kalian ngikutin DKID udah cukup lama, saya dulu pernah punya Note 10 Plus dan juga S10 series dengan curve juga. Dan satu-satunya alasan kenapa dulu saya jual adalah layar dengan curve-nya terlalu sensitif. Saya dulu suka main PUBG dan kalau saya main PUBG Mobile itu saya suka pakai 4 jari dan saya agak kurang nyaman main dengan 4 jari di layar yang curve karena terlalu sensitif tadi. Jadi saya nggak kepingin nyekup, dia tiba-tiba nyekup sendiri. Saya nggak kepingin firing, tiba-tiba dia firing sendiri. Anehnya di Huawei P30 Pro ini sama-sama curve, tapi dia nggak terlalu sensitif kalau misalkan digunakan untuk main PUBG. Saya nggak tahu secara teknikalnya seperti apa. Kalau teori saya sih mungkin karena Samsung dengan One UI-nya di layar curve itu ada shortcut-nya. Tapi kalau Huawei P30 Pro ini nggak ada, jadi dia nggak terlalu sensitif. Tapi jujur, itu cuman teori saya yang sok pintar aja. Kalau misalkan secara teknikalnya saya kurang paham. Tapi yang jelas kalau saya pakai Huawei P30 Pro dengan layar curve-nya ini, layar curve-nya nggak terlalu sensitif kalau digunakan untuk main PUBG dengan 4 jari. Kemudian banyak reviewer yang bilang kalau Huawei P30 Pro ini baterainya hemat banget. Tapi ternyata emang bener, Huawei P30 Pro ini memang bener-bener awet. Jadi kalau misalkan digunakan untuk main PUBG satu game itu cuman 3% berkurangnya. Dan yang pengalaman saya pakai Huawei P30 Pro ini masa karantina seperti ini, jadi saya selesai ngedit itu jam 1 pagi karena saya nggak bisa tidur, jadi saya nonton Netflix karena saya nggak pernah nonton Stranger Things yang ternyata filmnya bagus banget. Jadi satu season itu saya habiskan satu malam dari jam 1 pagi kalau nggak salah sampai jam 10 siang, dan dari 80% masih sisa sekitar 25%. Itu full nonton Netflix Stranger Things satu season. Gila gak, emang awet baterai ini. Sayangnya sekali lagi saya beli Huawei P30 Pro ini bekas, harga 7,5 juta dan kelengkapannya cuman HP aja. Cuman saya punya charger XP Spectre Folio 13 yang 65 watt. Jadi charger bawaannya 40 watt, saya pakai 65 watt dan pakai 65 watt nggak ada 1 jam itu udah penuh. Kemudian untuk kameranya sepertinya udahlah nggak usah dibahas lagi ya karena udah banyak banget. Bukan hanya sekedar reviewer yang bilang, tapi juga udah banyak banget award yang didapatkan oleh Huawei P30 Pro ini untuk naik moodnya, dimana dia bisa merubah malam tiba-tiba menjadi siang. Itu memang gigi banget sih fiturnya. Kemudian kalau kalian tahu ada di YouTube itu video viral yang entah kemarin tiba-tiba ada di rekomendasi saya ketika saya research Huawei P30 Pro ini. Jadi ada orang dari atas pesawat, dia itu ngezoom 50 kali ke daratan. Itu terlihat. Gila gak? Dan saya coba sendiri untuk fitur zoomnya, fitur zoom di foto ya, bukan video. Kalau video cuma mentok 10 kali, tapi kalau foto bisa sampai 50 kali. Dan itu memang jauh banget. Jauh banget. Jadi kalau kalian LDR, kalian bisa pakai fitur zoomnya ini biar bisa melihat pasangan kalian yang LDR. Enggak gitu juga sih. Dan kalau misalkan kita masuk ke mode Pro, bisa kalian lihat di sini. ISO-nya ini bisa sampai 100.000 sebentar ya. 400.000. Jadi sampai silau pun bisa nih ISO-nya nih. Jadi kalau misalkan kalian ada di ruangan atau kondisi low light, kalian bisa main-main di ISO-nya dan juga beberapa fitur lainnya ini. Ini ada metering, jadi kita bisa fokusnya di tengah. Ini agak nge-wide. Ini fokus di satu titik. Kemudian lensanya kita bisa bikin continuous, manual, hampir sama dengan kamera. Kemudian ada beberapa mode color profile, jadi ada white balance dan lain-lain ini. Oke, ini adalah kamera belakangnya dengan resolusi 4K dan seperti biasa saya mancal untuk ngecek apakah dia stabil resolusi 4K-nya, dan ini tanpa filter ya. Karena dia punya filter Leica juga yang nanti akan kita coba. Dan menurut saya sih keren sih, ini stabil dan warnanya lebih pop up dan konsisten. Jadi kalau saya pindah-pindah ke sini, warnanya itu tetap sama dan fokusnya juga cepat banget. Dan bagusnya Huawei P30 Pro ini, lensanya bisa kita atur nih. Sebentar, karena tangan satu saya lagi
nyetir ontel ya. Jadi sepedanya harus ditaruh dulu. Nah ini kalau misalkan kita lensanya ini kita naikkan lagi, dia bisa. Nah ini adalah lensa wide-nya, ultra wide-nya. Wah, warna langit juga detail banget ya. Kalau kalian lihat gradasi warna langitnya itu ke putih, ke biru, terus ke biru tua. Nah, dan dia juga bisa seperti ini nih. Nah, di resolusi 4K-nya dia bisa di zoom sampai mentok ada di 15 kali. Wah. Kemudian Huawei P30 Pro ini juga masih ada di peringkat ke-13 dengan skor 116 di DxOMark, dan yang ada di urutan pertama adalah adiknya yaitu Huawei P40 Pro yang mungkin di video selanjutnya akan saya bahas ketika saya sudah ada budget untuk membeli Huawei P40 Pro. Sekali lagi kalau untuk dari kameranya menurut saya udah keren banget. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Huawei P30 Pro dan juga pengalaman saya pakai Huawei ini. Dan kesimpulannya versi DKID, kalau misalkan Mobile Legends, Huawei P30 Pro ini menurut saya adalah Link. Kenapa Link? Karena dia di-ban terus. Ya kenapa? Mungkin satu-satunya alasan kenapa Amerika nge-ban Huawei, menurut saya Amerika nggak pede dengan produknya. Dan Huawei ini menurut saya keren banget di harganya yang nggak terlalu overpriced seperti ini. Ini memang bagus dan overpriced. Dan apa yang membuat saya nggak bisa pindah dari iPhone ke Android sebenarnya cuma satu, videonya. Karena kalau kalian tahu sebenarnya video di DKID itu banyak banget yang saya menggunakan footage dari iPhone. Tapi mungkin kalian nggak sadar karena untuk footage-footage yang stabil, footage-footage sinematik gitu saya pakai iPhone. Karena saya paling males kalau pakai gimbal, ribet, jadi saya pakai iPhone aja. Nah cuman itu aja sih yang kenapa saya memilih iPhone, bukan karena dia pakai ini terlihat mewah gitu, nggak. Videonya aja. Jadi saya harap nanti Huawei P40 itu high dynamics-nya udah bagus, kemudian color gradingnya udah nggak terlalu terlihat smartphone, jadi udah terlihat seperti ya pokoknya nggak terlalu terlihat smartphone lah. Saya nggak bisa jelasinnya gimana. Tapi kalau misalkan kita sandingkan Huawei P30 Pro dan juga iPhone ini videonya, saya masih lebih suka color grading atau penampilan dari iPhone. Karena entah kenapa menurut saya masih terlihat kalau ini video dari Android atau dari smartphone, gitulah intinya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.